jadi PR itu sebenarnya penting nggak sih? Ya kalau kita lihat eh, penting nggak penting itu sebenarnya ya tergantung sih, ya tergantung orangnya. Ya, jadi eh, waktu itu pernah saya dengar orang yang nggak tahu tapi di mana itu, tapi ada yang ngomong kayak gini. Dia anak-anak udah sekolah capek sampai sore, kasih PR lagi untuk belajar di rumah. Terus ini anak TK juga ada yang dikasih PR, padahal anak TK loh kayak gitu. Ya, sebenarnya PR itu penting nggak sih? Ya, sebelum jawab penting atau enggak, itu saya kategorikan dulu ya, berdasarkan kualitas orangnya. Ada yang orangnya ini dia emang walaupun nggak ada PR, walaupun nggak ada tugas, dia itu tetap mau cari tahu sesuatu yang menjadi tujuannya. Dia pengen tetap belajar sesuatu yang menjadi tujuannya. Misalnya dia tujuannya ranking 1 ya, misalnya. Akhirnya dia ya belajar terus supaya dia tahu ilmu pengetahuan itu nanti terpakai gitu pas ujian ya, paling tidak begitulah ya. Akhirnya ya dia tanpa ada tugas pun dia belajar. Nah ini ya kesadarannya dalam belajar itu bagus ya. Tapi ada juga yang ada orang-orang itu yang kalau belajar itu tunggu disuruh, kalau ada PR tunggu diingatin, kalau nggak diingatin PR-nya nggak dikerjain. Jadi kesadaran untuk belajarnya itu rendah, kesadaran untuk membaca buku, untuk memahami sesuatu itu rendah ya. Maunya main mulu kan kayak gitu, apalagi anak-anak sekarang kan males. Jadi ya itu yang saya sebut kalau dia itu udah megang buku aja males, belajar malas, itu kesadarannya untuk belajar itu rendah ya, jelek ya, kualitasnya itu jelek dibanding yang mereka yang udah punya kesadaran untuk belajar itu tinggi ya, itu beda jauh. Nah kembali lagi, apakah PR itu penting atau enggak ya tergantung lagi. Kalau semua siswa itu punya kualitas belajar yang baik yang saya sebut tadi, dia dia belajar 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 aja kayak gitu tanpa harus disuruh, tanpa ada PR juga dia tetap belajar, itu nggak perlu PR nggak apa-apa. Anak-anak yang model kayak gini nih nggak perlu PR, itu nggak apa-apa, itu biasa aja. Jadi ya karena mereka tetap belajar kayak gitu, mereka punya kesadaran untuk tetap belajar tanpa ada PR. Nah berbeda kalau misalnya orang ini ya males memang, disuruh buka buku males, baca buku males ya, disuruh praktik membuat sesuatu males, alasannya nggak tahu, disuruh buka buku untuk cari tahu juga nggak mau, males. Padahal ada HP untuk belajar, malah cari yang lain, nonton apakah yang nggak pentingan atau main game malahan. Bukannya belajar, teknologi dipakai untuk belajar, itu malah males dinya. Ujung-ujungnya ya ya kalau tipe-tipe orang yang begitu ya, kalau tipe orang yang begitu artinya PR itu ya penting ya kan. PR itu penting supaya apa? Supaya dia itu di rumah mengingat lagi apa yang udah dipelajari tadi, mengulang kembali apa yang udah dipelajari, mereview lagi, karena ya kesadaran dia untuk belajar itu belum terbentuk. Beda dengan orang-orang yang kesadaran dalam belajarnya itu udah terbentuk ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kesimpulannya PR itu penting atau enggak ya tergantung anaknya. Kalau emang dia punya kesadaran belajar tinggi, nggak perlu PR, nggak masalah. Tapi kalau anak itu malas ya, malas, orang tuanya juga aduh gao-gahan ngajarin, nah yang kayak gini nih udah nggak bisa, malas belajar ya, yang kayak gini nih sebenarnya perlu banget untuk PR ya, dikasih PR untuk dia belajar lagi di rumah. Karena kalau waktu belajar di sekolahan aja itu sangat-sangat kurang kan. Di sekolahan paling belajar 1 jam lebih ya, anggaplah 1,5 jam ya, 2 jam pelajaran.
Nah, apalah waktu segitu itu buat apa itu belajar sedikit, sedangkan itu satu mata pelajaran ya, satu mata pelajaran. Sedangkan waktu di rumah nanti ya mulai dari, anggaplah pulang jam 4 ya, kalau sore pulang jam 4 sampai jam 9 kan ada waktu itu di rumah, bisa bisa lah untuk belajar belajar, baca buku sedikit, ngerjain PR paling paling lama setengah jam. Tapi kalau soalnya cuma satu ya 10 menit paling kan, nggak lama yang kayak gitu tuh. PR apa sih yang susah kan? Guru itu ngasih PR kadang ngasih yang mudah untuk supaya dia ulang lagi apa yang sudah dia pelajari, bukan ngasih yang susah untuk ngulang lagi, untuk ingat lagi, kayak gitu sih. Makanya kadang saya kasih PR tuh anak-anak yang lambat di kelas, saya kasih PR karena dia perlu berjuang lagi di rumah untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan siswa-siswa yang punya daya juang yang lebih kuat kayak gitu, punya daya juang apa ya, daya saing ya, dibanding anggaplah 10 orang siswa ya 6 orang udah tuntas, 4 orang ternyata belum, berarti kan 6 orang ini dia punya jiwa bersaing yang kuat ya, kesadaran belajarnya untuk bersaing dengan yang lain itu kuat kayak gitu ya. Sebenarnya yang 6 ini nggak perlu PR, nggak masalah, tapi yang 4 ini, nah itu kan dia artinya dia perlu mengejar lagi dengan cara ya belajar lagi di rumah, mengulang lagi apa yang udah dipelajari di rumah, atau menyelesaikan apa yang belum. Nah, seperti itu. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.